Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Rudal TPM. Jumpa kembali dengan Rudal TPM di Jakarta. Ini Rudal TPM berada di sekitar kawasan transit Duku Atas. Nah, apa yang bisa kita lihat pagi ini tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 10 pagi. Masih ada traffic pekerja ya yang transit ke MRT atau mungkin direct ke kantor di sekitar Sudirman Tamrin ini, atau juga menggunakan Transjakarta dan ojek daring lainnya untuk menyambung ke tempat tujuan. Teman-teman, sudah lama ya Roda TPM nggak hadir di Jakarta di sekitar kawasan transit ini. Setelah kemarin kita fokus ke pergelaran Piala Dunia U17 2023 yang sudah usai tanggal 2 Desember lalu, ditutup di kota Surakarta dengan kemenangan untuk Jerman kalau tidak salah ya teman-teman. Di final melawan mana teman-teman, Prancis ya. Dengan skor imbang lalu berlanjut ke penalti, dan di posisi ketiga ada Mali yang unggul melawan Argentina. Di luar dugaan ya, Mali kinerjanya bagus, baik dari mulai awal hingga perempat final, semifinal. Namun sayangnya ya terhenti ya langkah ke finalnya. Belum beruntung Mali karena ada insiden pelanggaran lalu kartu merah, sehingga ya sempat belum on fokus, lalu ada serangan melalui tendangan bebas dan menjadi buyar ya seketika pertahanan Mali dan permainan Mali yang sudah cukup baik. Nah teman-teman, kita hadir kembali di kawasan transit Duku Atas untuk update beberapa hal, barangkali ada sesuatu yang baru. Coba kita lihat ya, terutama mungkin ingin melihat dari kawasan transit yang berada di sekitar Simpang Temu Duku Atas, di mana ada pelajar transit baru yang kemungkinan sudah selesai ya. Di masa lalu kita sudah pernah eksplor, namun masih on progress. Nah ini suasana pagi teman-teman, suasana di kawasan transit. Nah masih ada proyek baru lainnya nih teman-teman, proyek pemasangan imbalan eskalator PT MRT Jakarta. Kalau tidak salah di sekitar ini juga ada proyek yang sedang ongoing, yang pernah dicanangkan semasa Pak Anies di 2022 yang lalu di masa akhir kepemimpinan, yaitu terowongan yang menghubungkan antara stasiun Duku Atas MRT Jakarta ke UOB 9 atau kawasan perkantoran UOB ya teman-teman. Nanti coba kita eksplor juga sudah seperti apa ya. Jadi ini merupakan kawasan semacam integrasi dengan perkantoran yang melalui bawah tanah dan pertama di Jakarta. Jadi proyeknya sudah dicanangkan sejak tahun 2022 semasa Pak Anies Baswedan, dan kita sekarang mungkin sudah melihat progres yang mengarah ke stasiunnya melalui bawah tanah. Jadi ada dua proyek yang ingin kita lihat di pagi ini. Coba kita lihat sementara ini untuk ke kawasan transit yang berada di sekitar Simpang Temu Duku Atas, yang sama-sama juga dibangun di era Pak Anies Baswedan dan selesai di sekitar bulan Juli 2023 yang lalu. Namun berlanjut ke fase berikutnya, yaitu pembangunan pelajar transit yang merupakan konversi dari sebagian jalan Blora dan jalan Kendal. Nah teman-teman, yang membedakan di masa lalu dan di era kepemimpinan Pak Anies Baswedan adalah papan penanda. Jadi di setiap ruas jalan atau jalur pedestrian yang setelah direvitalisasi diberikan penanda jalan. Jadi di sekitar kawasan tersebut ada apa saja hal-hal yang menarik, sehingga membantu para pejalan kaki untuk menemukan tujuan teman-teman ya. Nah ini teman-teman, suasana di sekitar jalan Kendal dan jalan Blora yang sepertinya sudah selesai ya pekerjaan dari pembangunan pelajar transit tersebut, dan kita sudah melihat banyak sekali bollard yang menjadi pembatas antara jalur pedestrian yang lama dan
jalur pedestrian yang baru dibangun. Ada PPSU yang sedang mendaki. Kita ingin lihat juga ke Jalan Kendal sudah seperti apa ya teman-teman. Nah, ini pemandangan ke utara ke Jalan Blora teman-teman. Sebagian sudah dikonversi menjadi jalur pedestrian yang cukup baik, dan ada penanaman pohon pelindung serta tanaman dekoratif serta bench untuk duduk-duduk ya teman-teman. Demikian halnya ke arah Jalan Kendal. Ada bollard sebagai pembatas. Namun sepertinya masih ada kendaraan yang bisa masuk ya. Terutama mungkin ojek daring atau ojek pangkalan. Namun di ujung sebenarnya ada portal ya. Kemungkinan nanti diberlakukan semacam parkir ya, untuk yang mau masuk, terutama mungkin penghuni yang akan masuk ke area ini. Karena sebagian ada kantor, ada unit usaha juga, dan hotel. Nah, ini penampakan di sebelah selatan dari Simpang Tumu Duku Atas, merupakan transport hub. Ada Plaza Selatannya, ada juga basement atau Rubanah yang merupakan tempat parkir ya. Dan ini salah satunya ada portal parkir teman-teman. Jadi kemungkinan kendaraan yang berasal dari Jalan Juwana dan Jalan Pati lalu akan masuk ke jalur pedestrian ini masih dimungkinkan untuk penghuni sepertinya ya teman-teman. Namun ada perangkat portal, kemungkinan berlaku tarif ya, dan di depan ada semacam sensor untuk penggunaan portal tersebut ya. Nah, ini penampakan lain di Plaza Selatan. Betul, ada elemen atau gear untuk menempel kartu sebagai akses menuju ke Plaza Transit bila mana penghuni mau masuk ke area ini ya menggunakan kendaraan. Masih ada pekerjaan terkait sepertinya revitalisasi di sekitar gedung-gedung yang berada di kawasan Duku Atas ini teman-teman ya. Ada juga penyelesaian dari penggunaan utilitas teman-teman. Dan ini pemandangan ke arah Jalan Kendal yang sudah semakin rapi dengan instalasi penerangan PJU cukup baik ya, warna putih dengan ornamen etnik gigi balang. Nah, di lantai 1 dari Transport Hub Simpang Tumu Duku Atas sudah ada kegiatan UMKM ya, gerbang rasa. Jadi sudah difungsikan untuk para pengunjung atau penumpang yang transit di kawasan ini untuk berbelanja terkait dengan makanan kuliner. Nah, ini pemandangan di Plaza Selatan ya teman-teman. Ada pekerjaan jaringan gas utilitas di sekitar kawasan ini. Sudah semakin baik ya penampakannya, dan semakin hidup ya karena adanya UMKM yang berada di kawasan transit ini di Simpang Temu Duku Atas. Coba kita lihat ke dalam teman-teman. Es potong Singapura. Barangkali teman-teman yang pernah ke Singapura, favorit dari es di Singapura ya, es potong yang berada di sekitar Orchard Road. Nah, ini penampakannya teman-teman. Jadi peningkatan utilitas. Nah, ada upaya peningkatan area hijau melalui tanaman di dinding teman-teman, yang sebelumnya merupakan dinding terbuka ditanami oleh tanaman instalasi di dinding, meningkatkan area hijau dan tentu saja penampakannya jadi lebih baik ya teman-teman.
Nah, ini penampakan lain maksud saya ke arah Jalan Blora. Di sebelah utara komunitas dari ojek daring yang luar biasa masif ya. Namun sayangnya setelah Roda TP mencoba eksplor ke beberapa titik di Plaza Transit ini, yang harus menjadi perhatian tentu saja adalah kebersihan. Kalau saya lihat masih banyak sampah ya, yang menjadi tanggung jawab tentu saja pemerintah daerah. Di berbagai titik belum terlihat steril dari sampah, dan sampah-sampah yang menumpuk di TPS juga belum diangkat. Sudah pukul 10 lewat, barangkali Dinas Lingkungan Hidup sudah incas. Namun sayangnya di kawasan ini masih banyak sampah, termasuk juga di jalur pedestrian yang baru dibangun. Semoga menjadi perhatian pemerintah daerah yang berada di lapangan. Nah, selain bench di area hijau juga ada bench seperti ini ya, yang menjadi sekaligus pembatas dengan jalur pedestrian existing. Nah, ini di sekitar ini juga sudah ada beberapa penyesuaian ya, adjustment. Gedung-gedung yang menjadi milik swasta juga diupayakan di rapid, diberi sentuhan baru agar ada penyesuaian dengan kawasan ini yang sudah relatif baik. Namun tentu saja yang menjadi perhatian adalah apakah sudah serah terima atau belum. Namun masih sampah di mana-mana. Semoga menjadi perhatian ya, terutama di kawasan jalur pedestrian yang baru yang selesai dibangun. Jika belum diserah terimakan tentu saja menjadi tanggung jawab kontraktor, tapi kalau sudah diserah terimakan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah ya. Kawasan ini sudah cukup hijau dengan pohon-pohon yang relatif tinggi, jadi cukup nyaman untuk dilewati ya. Ada forestry kopi re, cukup banyak ya tempat hangout berupa kopi ya, dan tentu saja makanan ringan untuk para komuter yang mempersiapkan masuk ke kantor dengan sarapan pagi. Kita lihat ke sebelah utara ya teman-teman, seperti apa penampakannya. Ini Jalan Juwana, merupakan akses masuk menuju ke Simpang Tumbuh ke atas, dan Jalan Pati. Sebelumnya sempat ada Jalan Juwana ini, namun tidak digunakan oleh umum. Sekarang sudah menjadi lintasan untuk menuju ke Jalan Kendal, karena sebagian Jalan Blora sudah direvitalisasi berupa konversi maksud saya menjadi jalur pedestrian. Ini pemandangan komunitas ojek daring yang cukup masif juga, termasuk juga di Jalan Blora ya. Ini Jalan Blora menuju ke arah utara, ke arah Jalan MH Tamrin. Semakin banyak titik-titik kuliner yang cukup menarik ya. Ada bakery, pastry, dan juga di sekitarnya ada titik mobil-mobil shuttle yang mengarah ke Bandung ya teman-teman. Ada Extran kalau tidak salah, ada Pasteur. Jadi kawasan penting untuk menghubungkan aneka moda ya teman-teman, integrasi moda di sekitar ini. Ya teman-teman, kita kembali ke selatan. Nah, tanaman yang sudah ditanam di box tanaman juga sudah mulai menghijau. Namun tanaman yang pohon pelindung belum terlihat bertunas. Jadi mungkin butuh waktu, kalau memang tidak tumbuh harus diganti tentunya ya teman-teman. Nah, di titik utara juga ada gear untuk portal ya. Ada juga gear untuk tap in tap out berupa sarana untuk menempel kartu. Nah, ini penampakannya. Jadi ada dua titik yang menggunakan portal, baik di Jalan Blora dan Jalan Kendal. Jadi kendaraan penghuni ya seperti ini ya teman-teman, atau
pengunjung hotel, pengunjung coffee shop misalkan masih bisa masuk dengan membayar tentu saja akses portal masuk ya. Demikian teman-teman, Rudal TV melaporkan dari Jalan Blora dan Jalan Kendal terkait liputan terkini kawasan transit dan pajak transit Simpang Temu Duku Atas. Namun yang menjadi catatan adalah kebersihannya masih belum maksimal, dibutuhkan keseriusan dari pemerintah daerah atau pengelola kawasan ini. Barangkali pengelola kawasan bisa saja MRT karena merupakan anak perusahaan ya teman-teman yang mengelola kawasan transit ini, atau bisa juga pemerintah daerah yang terkait dengan jalur pedestrian existing.